Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa kembali dengan saya Saldi Hermawan. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi video sesuai dengan requestan dari kakak Kids Love. Kak, tolong buatin tutorial dasar untuk pemula dan fungsi dari setiap kegunaannya. Oke, sebelum ke pembahasannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan info video terupdate dari saya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Teman-teman tinggal buka CapCut. Nah, untuk tampilan awal CapCut, teman-teman pasti diarahkan di proyek baru ya, di proyek seperti ini, di proyek lokal sesuai dengan proyek yang teman-teman kerjakan. Nanti tampilannya seperti ini, tampilan untuk proyek-proyek yang sedang teman-teman kerjakan. Untuk di fitur template, teman-teman jadi bisa edit video menyesuaikan template yang teman-teman inginkan. Pasti teman-teman juga paham lah untuk template seperti ini. Oke, kita langsung ke kontak masuk. Di kontak masuk, teman-teman bisa tahu siapa aja yang mengikuti dan menyukai teman-teman. Dan sedikit info juga, ini untuk tampilan kreator ya. Dan tampilan kreator seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak terlalu penting. Kita langsung bahas aja di bagian edit. Oke, sedikit info juga, saya di sini menggunakan CapCut versi 7 ya. Bagi teman-teman yang di atas 7 boleh simak. Semoga aja bisa ada beberapa fitur yang sama atau sesuai. Jadi teman-teman bisa setidaknya tidak terlalu kosong lah untuk memahami dasar-dasar dari CapCut. Oke, kita klik proyek baru. Di proyek baru teman-teman nanti diarahkan untuk memilih proyek ya. Proyeknya baik itu video atau foto. Di sini saya akan menggunakan foto. Oke, foto sudah saya tambahkan ya teman-teman. Kita hapus dulu untuk akhirannya. Oke, seperti ini. Nah, untuk tampilan proyek yang sudah teman-teman tambahkan ya, foto atau video seperti ini. Lalu kita fokus ke bagian audio ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan audio. Sebelumnya saya sudah bahas ya cara menambahkan audio, tapi di sini kita bahas lagi. Cara menambahkan audio seperti ini, kita klik. Nah, untuk tampilannya jadi seperti ini ya. Di sini terdapat ada 4 perintah lagi ya, atau 4 fitur ya. Di sini kita masuk ke fitur suara dulu, kita masuk. Nah, untuk fitur gambar TikTok ini untuk lagunya, lagu yang sudah difavoritkan di TikTok ya teman-teman, nanti otomatis masuk ke CapCut. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, untuk tampilan yang kedua ada gambar folder. Di gambar folder ini teman-teman bisa ekstrak video menjadi audio. Jadi misalkan teman-teman udah download video, nah teman-teman bisa ekstrak jadi audio. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya untuk yang diekstrak. Jadi teman-teman tinggal klik ekstrak suara dari video, teman-teman tinggal pilih video mana yang ingin diekstrak jadi audio. Ketika sudah diklik, jadi muncul tampilan impor suara saja, nanti langsung jadi audio. Nah, nanti munculnya di sini. Teman-teman tinggal klik tambah untuk menambahkan menjadi audio. Untuk tampilan yang gambar TikTok ini teman-teman tinggal langsung tambah aja. Itu pun kalau ketika teman-teman difavoritkan di TikTok muncul ya di sini. Kalau misalkan tidak muncul berarti teman-teman download dulu untuk videonya. Jadi tinggal diekstrak di sini. Oke, kita kembali. Oh, maaf, kita masukin dulu aja untuk audionya. Lalu di samping fitur suara ada efek ya. Efek itu jadi teman-teman bisa menambahkan efek suara seperti gambar bel, gambar alarm, contoh kecilnya seperti itulah. Di sini juga terdapat kategori-kategorinya ya. Oke, kita checklist dulu. Di samping fitur efek ada di ekstrak. Untuk diekstrak sesuai yang sudah saya tadi jelaskan, bisa mengekstrak video menjadi audio ya. Nah, untuk di samping diekstrak ada rekam itu, jadi teman-teman bisa rekam langsung dari aplikasi CapCut-nya langsung. Oke, kita kembali dulu. Nah, lalu kita maju ke bagian teks ya. Untuk teman-teman tinggal klik. Nah, di sini juga ada beberapa fitur lagi ya. Jadi ada banyak fiturnya. Lalu kita klik untuk tambahkan teks. Di sini teman-teman bisa menambahkan teks dulu, misalkan namanya project ya. Seperti ini, kita perbesar biar lebih jelas. Teman-teman tinggal klik font. Nah, di sini terdapat beberapa style font ya, kategori dari
Inggris, bahasa Arab, atau bahasa Indonesia. Teman-teman bisa menambahkan juga, tambah font, maaf yang ini ya, yang bulat ini. Nah, teman-teman tinggal klik yang ke tidak ditambahkan. Nah, di sini juga masih banyak ya. Ketika teman-teman klik ditambahkan, nah nanti hilang lalu muncul di sini. Jadi ada bahasa Vietnam. Oke, simpan. Nanti kita cari di sini. Nah, sama aja ya. Seperti kategori dari bahasa Inggris ini. Nah, teman-teman bisa pilih stylenya ya. Untuk stylenya teman-teman sesuaikan dengan proyek teman-teman. Jadi biar lebih estetik dan lucu atau sesuai. Nah, kita ambil salah satu. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah pilih salah satu, di sini juga teman-teman bisa mempercantik fontnya ya dari gaya. Nah, klik gaya. Dan di sini juga teman-teman bisa langsung menyesuaikan ya untuk gayanya. Jadi seperti berbentuk template. Jadi teman-teman bisa pilih yang ini. Pilih aja sesuai dengan proyek teman-teman. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah pilih, teman-teman juga bisa menyesuaikan warna fontnya ya. Untuk warna font, teman-teman tinggal klik yang warna-warni di sini. Misalkan kita ambil salah satu warna. Nah, ketika teman-teman sudah memilih warna, di sini juga terdapat ukuran ya. Jadi kita sesuaikan ukurannya biar tidak terlalu ribet ya kalau pakai tangan di sini. Di sini langsung ribet. Oke, jika ukurannya sudah sesuai, teman-teman bisa menambahkan opasitas atau jadi lebih transparan lah maksudnya opasitas. Lalu kita maju ke bagian fitur coretan ya di samping teks. Di coretan ini teman-teman bisa menambahkan garis luar font ya seperti ini. Jadi garis luar fontnya bisa diganti warnanya. Untuk ketebalannya teman-teman bisa atur juga. Oke, kita maju ke bagian fitur kanvas ya. Di kanvas juga teman-teman bisa menambahkan background warna dari font tersebut. Teman-teman juga bisa atur opasitas, radius, tinggi, lebar, dan lain-lainnya. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman juga. Untuk bayangan, klik bayangan. Nah, untuk bayangan juga sama ya. Jadi bisa menambahkan bayangan, efek bayangan di fontnya. Sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Tentu juga teman-teman paham. Seperti ini. Oke, langsung ke bagian spasi ya. Bagian spasi teman-teman bisa mengatur perataan teks ya. Bisa rata kiri, rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan ya, seperti ini ya, memutar kanan, putar kiri, atau putar ke atas. Teman-teman juga bisa atur untuk skala atau karakternya seperti ini, jaraknya ya, terus garisnya juga. Oke, langsung maju kita ke bagian tebal miring ya. Di sisi spasi kita klik. Nah, teman-teman bisa menebalkan fontnya atau memiringkan fontnya, atau juga bisa memberi garis pada fontnya seperti ini. Oke. Nah, jika bagian gaya sudah beres, lalu teman-teman bisa ke bagian efek ya. Ke bagian efek. Di efek juga sama seperti yang sudah saya jelaskan, ini berbentuk template juga, teman-teman bisa pilih. Jadi di sini juga ada fitur lagi untuk efeknya. Teman-teman bisa pilih juga, misalkan ada efek pro, ada dasar, luminas, warna-warni, kuning, merah, biru, hijau. Teman-teman bisa pilih aja sesuai dengan konsep teman-teman seperti ini. Oke, jika dirasa efek sudah sudah paham, teman-teman juga bisa ke bagian gelembung. Di gelembung teman-teman bisa membuat fontnya itu seperti menggunakan stiker seperti ini. Nah, teman-teman pilih aja sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, di samping gelembung ada animasi ya. Untuk animasi teman-teman jadi bisa menyesuaikan animasi masuknya ya, atau animasi keluarnya, atau animasi berulang. Untuk animasi masuk teman-teman bisa pilih salah satu. Nah, seperti ini. Teman-teman juga bisa atur durasinya ya, durasi masuknya. Ini untuk durasi di bawah yang warna biru. Nah, seperti ini. Lalu untuk keluar juga sama, teman-teman bisa pilih. Jadi
seperti ini. Jadi ketika sudah masuk, teman-teman langsung bisa ada animasi keluar juga seperti ini ya. Jadi ada biru sama ada merah. Oke, untuk animasi berulang teman-teman bisa pilih juga. Jadi animasinya itu berulang-ulang. Nah, seperti ini ya. Oke, checklist jika sudah. Nah, untuk font, untuk di bagian tambahkan teks udah, lalu kita ke bagian untuk gaya juga masuk ke bagian seperti ini juga ya, sama ya. Kita checklist, lalu kita ke animasi juga sudah. Nah, teman-teman bisa menambahkan secara otomatis ya. Seperti ini, misalkan si fontnya itu pingin ada 2, teman-teman tinggal klik salin aja. Nanti muncul ada 2 proyek untuk teks. Oke. Sepertinya untuk gambaran besarnya itu aja ya untuk font. Soalnya yang lainnya itu gak terlalu penting. Kita kembali. Nah, lalu kita diarahkan beberapa fitur lagi ya di bagian font. Jika teman-teman masih pusing, kita kembali dulu aja. Nah, jadi di teks ada fitur nih. Fiturnya itu ada tambahkan teks, ada stiker. Nah, tadi kita baru bahas di tambahkan teks aja ya. Lalu kita maju ke bagian stiker. Nah, di bagian stiker teman-teman bisa menambahkan stiker-stiker lah seperti ini. Nah, jadi untuk mempercantik proyek teman-teman. Jadi di sini juga banyak kategorinya ya, seperti stiker kategori catatan atau kategori binatang gitu kan, bola dan lain-lain. Atau misalkan ada kategori bintang juga ya, bintang-bintang, klip bintang-bintang lah seperti ini. Oke, jika dirasa sudah paham langsung checklist. Nah, untuk apa lagi ya? Oh, sudah. Untuk teks kita kembali. Nah, lalu di samping teks ada overlay ya. Untuk overlay teman-teman bisa menambahkan foto atau video di proyek kedua teman-teman. Jadi seperti ini, kita tambahkan overlay. Teman-teman tinggal pilih aja ya. Misalkan saya menambahkan 1 foto. Oke, nah jadi ada 2 proyek ya teman-teman, atau ada 2 gambar. Tapi dengan dengan layer yang berbeda. Ini untuk layer yang pertama dan ini untuk layer yang kedua. Nah, jadi kita atur aja seperti ini. Kita kembali dulu. Nah, jadi overlay itu bisa menambahkan foto dan video. Jadi si fotonya itu ada di atas foto proyek yang pertama. Ini untuk overlay ya. Kita hapus lagi, kembali. Kita hapus overlaynya. Hapus dulu aja lah. Kembali. Nah, untuk efek juga bisa mempercantik proyek teman-teman. Kita hapus dulu untuk teks biar tidak terlalu pusing. Kembali. Nah, untuk efek ada beberapa fitur lagi ya. Ada efek video, ada efek tubuh, sama efek foto. Kita ke efek video. Nah, di efek video ini teman-teman bisa pilih ya, menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini juga terdapat kategorinya, ada pembuka dan penutup, ada lensa, ada klub malam, perayaan, cahaya, retro, bintang, distorsi, TV, gangguan, percikan, kupu-kupu, dan lain sebagainya ya. Misalkan kita pilih salah satu. Misalkan ke bagian butiran. Oke, checklist. Nah, di bagian butiran kita klik. Nah, di sini juga terdapat sesuaikan juga, yang menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan si teksturnya ingin 30, jadi tidak terlalu kasar, tinggal checklist. Di sini juga ada fitur ganti salin nah, untuk objek, misalkan di sini terdapat 2 foto ya, kita tambah 2 aja untuk overlay seperti yang sudah saya jelaskan. Kembali, overlay, tambah overlay. Oke, kita atur dulu. Oh, maaf. Nah, kita atur seperti ini aja lah. Kita kembali tadi di bagian efek ya, efek. Nah, untuk bagian efek ini ketika sudah diklik kan, nah di bagian objek tadi yang ingin saya jelaskan, untuk objek ini jadi teman-teman bisa menerapkan efek ini di bagian mana atau di bagian foto yang mana. Misalkan teman-teman ingin di bagian yang kedua, nah teman-teman tinggal klik checklist. Jadi si efek ini
berada di foto kedua. Tapi misalkan teman-teman ingin menggunakan efek ini di semua proyek atau di semua foto, nah teman-teman tinggal klik aja objek lalu ke semua video. Jadi menerapkan di dua gambar ini. Oke, checklist. Nah, itu untuk efek ya. Kita kembali. Nah, di sini terdapat efek tubuh ya. Lalu kita ke efek tubuh. Di sini juga teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan konsep teman-teman. Sama aja seperti efek video. Sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Checklist. Oke, di sini juga ada efek foto. Untuk efek foto sama juga ya. Jadi bisa menyesuaikan juga dengan konsep teman-teman. Nantilah kita kedepannya kita buat satu proyek. Tapi komen dulu aja lah. Pengen bahas proyek seperti apa dulu, jadi biar nanti sama saya bisa dijelaskan secara detail. Oke, kita checklist. Nah, itu untuk bagian efek ya. Kita kembali dulu. Lalu di samping efek ada rasio. Nah, rasio itu untuk mengatur ukuran foto atau video teman-teman. Jadi teman-teman bisa atur misalkan 9:16 berbentuk potret, lalu teman-teman bisa menyesuaikan untuk seperti ukuran Instagram atau YouTube dan lain sebagainya ya. Oke, kita kembali lagi ke bagian ini aja lah. Sesuaikan dengan 9:16. Checklist. Nah, untuk filter, maaf, kita ke bagian rasio lagi. Nah, saya perlu mengingatkan untuk setiap teman-teman membuat proyek, usahakan hal yang paling utama itu ke bagian rasio ini ya, ke bagian ukuran ini. Jadi biar si template-nya itu atau si proyek teman-teman itu bisa menyesuaikan dengan rasio yang sudah teman-teman pilih. Oke, checklist. Nah, untuk filter teman-teman bisa bisa menambahkan pewarnaan lah, bisa menambahkan pewarnaan yang sudah jadilah intinya untuk filter ini. Dan ketika teman-teman sudah checklist, di sini juga terdapat sesuaikan, jadi menyesuaikan untuk kecerahan, kontras dan lain sebagainya. Jadi tambahan dari filternya, misalkan si filter terlalu gelap, teman-teman bisa menyesuaikan di sini. Oke, checklist. Kita kembali. Nah, di sisi filter terdapat sesuaikan ya, sama aja yang sudah saya jelaskan. Jadi bisa menyesuaikan ketika teman-teman sudah memilih filter. Kita kembali. Stiker sudah saya jelaskan. Lalu kanvas teman-teman bisa mengatur latar belakang juga seperti inilah. Ketika misalkan teman-teman perlu kanvas bawaan dari CapCut juga bisa dipilih di sini. Oke. Kita kembali. Nah, untuk tampilan di sini kita sudah jelaskan. Lalu kita ke bagian sini ya. Ketika diklik terdapat beberapa fitur juga. Oke, kita bahas. Nah, teman-teman bisa bisa membagi proyek ini foto ini menjadi dua bagian seperti ini. Kita bagi. Nah, lalu teman-teman terlihat di sini muncul ada kotak putih ya. Untuk kotak putih ini teman-teman bisa menggunakan transisi ya. Jadi biar lebih smooth, kita klik. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan transisi seperti ini. Kita klik yang overlay, yang pudar hitam. Nah, jadi seperti ini. Ketika pindah ke bagian foto kedua, jadi gelap dulu langsung ke foto kedua. Oke, kita klik lagi. Nah, untuk di bagian foto kedua ini kita hapus dulu untuk overlay biar tidak terlalu bingung. Oke, nah teman-teman ketika di foto kedua ini ada animasi ya. Untuk animasi, jadi si tampilan gambarnya itu jadi ada pergerakan juga seperti ini animasi. Teman-teman bisa pilih misalkan seperti ini. Nah, jadi ada pergerakan ketika pindah foto kedua, langsung ada pergerakan seperti ini. Oke. Lalu ketika sudah ada animasi masuk, di sini juga teman-teman bisa otomatis langsung pakai animasi keluar. Kita ambil animasi keluarnya yang pudar juga.
Nah, yang ini kita klik. Jadi ketika teman-teman sudah masuk ke satu foto ini, pas keluarnya juga ada animasi. Nah, seperti ini. Klik lagi, animasi sudah, langsung ke gaya. Gaya sudah saya jelaskan ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman juga. Checklist. Oke. Nah, lalu kita geser ke bagian kanan. Di bagian kanan terdapat ada fitur edit. Untuk edit juga sama seperti yang sudah saya jelaskan. Di sini teman-teman bisa putar fotonya ya, lalu bisa mencerminkan foto, lalu teman-teman bisa pangkas sesuai dengan kebutuhan teman-teman, bisa langsung otomatis 9:16, 16:9, 1:1, dan lain sebagainya. Reset, checklist. Nah, kita kembali lagi. Nah, di sini di sisi edit terdapat memotong. Untuk memotong, teman-teman bisa langsung ke hapus latar belakang. Jadi seperti ini ya. Jadi otomatis objek bisa terhapus. Bisa diambil objeknya langsung. Ketika misalkan teman-teman pingin gak jadi untuk memotong, teman-teman tinggal klik aja nonaktifkan pemotongan. Jadi kembali lagi ke awal checklist. Untuk kunci chroma itu jadi teman-teman misalkan punya video green screen atau foto green screen, teman-teman tinggal klik kunci chroma. Nanti teman-teman tinggal arahkan aja di sininya. Misalkan di sini terdapat green screen, teman-teman bisa atur intensitas langsung seperti ini. Ini bisa diatur. Nah, jadi seperti ini. Jika teman-teman proyeknya green screen ya. Oke, checklist. Kita kembali. Oke, untuk overlay, jadi teman-teman bisa mengatur untuk foto kedua jadi ke bawah ya, seperti ini. Jadi jadi si foto ini di layer kedua. Oke, kita kembali lagi ke sini, ke undo, ke sini, lalu ke filter sudah. Nah, emang sih sudah dijelaskan untuk filter dan sesuaikan. Bedanya untuk filter yang di sini, misalkan nih teman-teman masih bingung kan. Nah, oke, kita kembali aja. Nah, untuk filter yang di awal ini, kita buat untuk semua proyek yang ada di sini. Nah, bedanya kalau filter yang ada di sini ketika diklik, khusus untuk di bagian sini saja, untuk foto ini aja ketika diklik. Nah, sama aja untuk cara kerjanya, tapi beda fungsinya gitu. Kita checklist aja lah. Oke. Untuk tutupi nanti ajalah kita jelaskannya. Untuk ganti juga teman-teman sudah paham, bisa mengganti proyek. Oke, kembali. Oke, mungkin sampai di sini ya pembahasannya. Gambaran besarnya ajalah yang sudah saya jelaskan. Selebihnya teman-teman bisa komen di kolom komentar apa aja yang belum paham, nanti sama saya dijelaskan. Atau misalkan pingin request buat satu proyek menyesuaikan dengan beberapa fungsi yang ingin teman-teman minta dijelaskan, boleh komen aja di kolom komentar biar lebih enak, karena di sini saya menjelaskan bagian besarnya aja yang sering dipakai. Oke, sampai di sini pembahasannya untuk tutorial pengenalan dasarnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi belajar. Mohon maaf juga sebelumnya jika penyampaian saya terlalu cepat atau tidak dimengerti, karena di sini saya juga mengejar durasi dan berusaha untuk memberikan penyampaian yang bisa diterima oleh teman-teman. Tapi jika misalkan ada yang belum paham, boleh komen aja di kolom komentar, nanti sama saya dijelaskan. Baik dijelaskan secara balasan komentar atau nanti suatu saat pakai video. Oke, sampai di sini pembahasannya. Saya Saldi Hermawan, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.